Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Fari dari kelas 7F. Saya ingin mempresentasikan tentang transformasi digital ya. Apa yang sudah saya tulis. Jadi yang pertama itu ada transformasi pola pikir digital. Pembahasannya itu ada tiga ya di poin ini karena ada neuroadapts AI memindai sinyal saraf ekspresi mikro wajah untuk memetakan tingkat kesiapan mental terhadap perubahan digital. Poin kedua memberikan insight pada manajer untuk merancang intervensi budaya kerja digital, coaching, reward, atau training. Dan juga dapat menyesuaikan pendekatan komunikasi berdasarkan profil psikologis tim, misalkan growth versus fixed mindset. Nah, penjelasan dari bab satu ini contohnya itu seperti halnya neuroapps ini dilengkapi dengan sistem pemantauan berbasis AI yang bisa mendeteksi sinyal psikologis seperti ekspresi wajah, gaya komunikasi, dan interaksi digital. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa siap pola pikir seseorang atau tim dalam menerima perubahan digital. Dari hasil tersebut, sistem akan memberikan rekomendasi berupa pendekatan komunikasi yang tepat, coaching digital, atau pelatihan berbasis mindset, jadi perubahan budaya kerja bisa dilakukan lebih personal dan tepat sasaran. Selanjutnya, kedua itu ada pengembangan SDM yang personal dan real tim. Pembahasannya itu ada 3 poin juga ya, ada AI menilai kekuatan dan kelemahan tiap individu berdasarkan interaksi kerja digital, mereka tanpa melanggar privasi. Poin kedua, sistem pemberian learning path otomatis yang sesuai dengan gaya belajar karyawan. Fitur digital twin SDM ciptakan simulasi virtual untuk menguji reaksi SDM terhadap skenario transformasi digital. Nah, Neuro Adapts AI ini dapat memetakan potensi dan kebutuhan pengembangan diri setiap karyawan berdasarkan analisis kerja harian dan gaya belajar. Alat ini akan membuat jalur pembelajaran atau learning path otomatis yang disesuaikan dengan individu. Jadi, selain itu, alat ini juga punya fitur simulasi digital atau digital twins untuk menguji bagaimana SDM merespon perubahan. Organisasi ini membantu perusahaan mempersiapkan tim sebelum melakukan transformasi besar. Nah, selanjutnya itu ada integrasi teknologi otomatis dan adaptif. Di sini ada 3 poin juga. Ada neuroartis mampu menetapkan perangkat dan aplikasi yang digunakan organisasi lalu menyarankan teknologi yang lebih sesuai secara otomatis. Selanjutnya ada fitur auto touch matching, mencocokkan kebutuhan tim dengan tools digital yang tepat. Dilengkapi sistem low code assist agar semua karyawan bisa membuat solusi digital tanpa coding. Di penjelasan ini tuh, mampu memindai alat dan aplikasi digital yang digunakan dalam organisasi, lalu menganalisis mana yang paling efektif dan mana yang yang perlu diganti atau ditingkatkan. Fitur Auto Touch ini akan merekomendasikan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan tim, tanpa perlu riset panjang. Selain itu, karyawan juga dibekali dengan Low Code Assist, yaitu fitur untuk membuat solusi digital sendiri tanpa perlu kemampuan coding. Nah, yang terakhir itu ada otomatisasi dan penyederhanaan proses. Oke, di pembahasan 4 ini ada 3 poin juga. Ada alat ini dapat memantau alur kerja harian dan merekomendasikan perbaikan proses berdasarkan data real time, mendeteksi bottlenecks dan memberikan saran perbaikan berbasis machine learning. Fitur proses simulator mensimulasikan dampak perubahan proses sebelum benar-benar diterapkan. Mmm, Penjelasannya itu, alat ini mampu membaca alur kerja tim secara real time, misalkan mendeteksi proses yang memakan waktu terlalu rumit atau sering terjadi kesalahan. Lalu Neuro Adapts AI ini akan memberikan saran otomatis untuk menyederhanakan alur tersebut. Jadi fitur diunggulan adalah proses simulator yang memungkinkan organisasi untuk mencoba dulu perubahan proses dalam simulasi sebelum benar-benar diterapkan. Jadi keputusan perubahan bisa dilakukan dengan lebih percaya diri dan minim resiko. Proses kerja pun menjadi lebih ramping, efisien, dan sesuai dengan ketentuan digital saat ini. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya Muhammad Riki Fari. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.